Jadi Tuhan sangat mengasihi aku. Begitu rancangan itu sudah matang, atau malamnya itu saya ditamui. Waktu saya tidur itu malam didatangi satu orang namanya Yesus itu. Ini musuh saya. Selama ini aku paling benci orang Kristen ini. Bahwa saya itu orang Buddha. Ya itu saya marah-marah. Pak, saya nggak senang lihat dia tuh. Saya maki-maki, saya usir-usir. Loh, pokoknya aku nggak senang. Tetap nggak senang. Saya tetap bahwa aku nggak senang. Aku benci betul. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir pada hari ini di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, kasih yang sangat amat luar biasa, yang selalu menghampiri setiap manusia, yang ingin dinyatakan, diberikan kepada siapapun, tidak memandang latar belakang, tidak memandang apapun keadaan kita, sebab hanya karena Tuhan yang adalah yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi semua manusia yang ada di dunia ini. Sekalipun banyak manusia yang selalu menghina dan menghujat akan Tuhan, sekalipun banyak manusia yang tidak suka terhadap Tuhan, bahkan tidak suka terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan bahkan orang-orang yang sangat menentang pada Yesus, tapi pada akhirnya pada saat di dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin sangat-sangat membuat kehidupan kita hancur dan menghampiri, Tuhan akan menghampiri mereka untuk menyatakan dirinya yang begitu luar biasa, dan Ia akan memberitahukan bahwa Dia sangat mengasihi kita sebagai umat manusia, sekalipun kita selalu menghina, menghujat akan Dia. Namun itulah kebaikan Tuhan, dan Ia pun akan selalu menyatakan diri bahwa Dialah Tuhan yang punya kerajaan surga. Dia adalah Tuhan yang punya keselamatan yang kekal, dan hanya Dialah yang mampu untuk menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, sebab hanya Dialah yang memiliki keselamatan, kedamaian, dan segalanya. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan, umat yang disayangi oleh Tuhan, umat yang Ia sendiri yang menciptakan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Tuhan, dengan adanya channel ini, mari kita menyatakan kebesaran satu agama, karena Tuhan Yesus tidak pernah datang membawa agama ke dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus datang mencurahkan kasih-Nya. Ia memberikan, menawarkan kasih-Nya kepada kita, bahkan Dia mati di atas kayu salib hanya untuk menebus kepada kita. Untuk itu, sahabat Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kami akan membagikan secara lengkap kesaksian dari seorang bapak yang bagaimana ia berlatar belakang dengan agama Konghucu, kemudian ia sempat masuk Islam selama kurang lebih 12 tahun, dan akhirnya dia mencari kedamaian, ketenangan, tetapi puji Tuhan ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, sahabat Tuhan, mungkin dari kita semua pada penasaran dengan kisah perjalanan hidupnya atau kesaksiannya. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saat ini saya sangat sukacita. Saya mau bersaksi tentang mulai awal saya adalah keluarga dari Konghucu mulai kecil sampai umur 23 tahun saya pindah ke Balikpapan. Kemudian saya di Balikpapan itu tidak ada saudara, tidak ada teman. Jadi saya ini ikut kerja sama orang tapi tidak ada yang mau dekati saya. Jadi saya ini bingung. Jadi sering kesepian hingga saya berkumpul dengan bapak Muslim yang ada di sana, yang sering menaungi saya, melindungi saya. Waktu saya sakit dia doakan. Memang dia
sebisa kesembuhan. Jadi akhirnya saya sering ditolong. Jadi dia seperti menganggap saya sebagai saudara karena dia juga nggak terlalu tua. Saya waktu itu 23, mungkin dia umurnya 31-an. Jadi saya sangat disayangi sama dia, dan dia juga sering bawa aku ke rumah sakit melayan kesembuhan. Jadi saya ikut aja karena dia tuh sangat mengasihi aku. Jadi selama sampai tahun 73 sampai tahun 85 saya megang agama itu, ya termasuk sering dipegangi syahadat. Syahadat itu maksudnya kalau jalan, kalau kerja itu harus Allah tiap perjalanan. Jadi saya ini lebih tenang daripada aku tempo hari di dalam Konghucu tidak ada ngerti apa-apa. Hanya diajari mama, papa cuma sembahyang kelenteng, minta rezeki, minta selamat, dan sembahyang ngkong emak, nenek sama kakek tiap tahun sembahyang minta diberkati. Aku mulai kecil memang sudah tidak seberapa yakin ya, karena engkong saya itu dulu minum candu ya, zaman dulu itu. Jadi emak saya juga, nenek saya juga tukang jahit. Bagaimana berkati saya? Nanti saya jadi tukang minum candu. Jadi saya mulai kecil sudah mikir, kecuali Tuhan yang bisa berkati. Nah, kalau Tuhan yang mana? Jadi saya ini lebih baik diajari Bapak Islam itu, Muslim itu, saya lebih yakin, lebih tenang dalam kehidupan saya di kota Balikpapan itu. Jadi saya sangat tenang, hidup saya juga bisa kerja dengan baik. Sampai tahun 79 saya mengalami kehancuran dalam bisnis. Kemudian saya pindah ke Surabaya. Setelah pindah Surabaya, pegangan saya tetap syahadat itu. Sampai tahun 85 saya nggak tahan, karena saat itu bangkrut saya 79 sampai 85 tidak bangkit kembali. Jadi saya pikir saya biasa gampang cari uang, kok sekarang susah. Jadi saya putus asa. Ini semua adalah perbuatan dari saudara saya yang menghancurkan saya. Saya kan dulu ada perusahaan, karena dihancurkan sampai habis bersih, sampai ke dokter pun nggak ada uang anak saya sakit itu. Jadi saya sangat menderita. Jadi waktu itu saya nggak tahan. Tahun 85 saya ada rancangan jahat sekali, sangat jahat. Jadi saya pikir saya putus asa juga. Setelah aku lakukan perbuatan ini, aku juga mau rencana bunuh diri. Jadi Tuhan sangat mengasihi aku. Begitu rancangan itu sudah matang, atau malamnya itu saya ditamui. Waktu saya tidur itu malam didatangi satu orang namanya Yesus itu. Ini musuh saya. Selama ini aku paling benci orang Kristen ini. Jadi kenapa aku bisa benci? Tahun 82, 83 anak saya pernah sakit. Saya ke tetangga pinjam uang, dikenakan orang Kristen itu ya, kenakan 19%. Kemudian sampai 1 bulan ditolong sama Kristen yang belakang, yang sering ngajak dengarkan ceramah, khotbah minggu, ngomongnya Tuhan, tapi kok gini, yang satu Kristen ini bilang kembalikan uang itu. Sangat kejam itu, 19%. Akhirnya saya dikenakan berapa sama orang ini? Dikenakan, saya katakan kamu cuma 12%. Jadi waktu itu gaji saya 250.000. Bayangkan tiap bulan harus bayar 19.000, kemudian ditolong tetap bayar 12.000. Jadi saya pikir ini Kristen ini tiap hari ngomongnya baik, tapi kok gini kelakuannya. Jadi saya putus asa sama orang Kristen itu. Jadi anak saya kalau hari Minggu setelah TV ada gerejanya soal urusan rohani, saya matikan. Saya tidak boleh mereka melihat. Benci banget lah istilahnya. Udah didoktrin sama orang tua, kata ini anak haram, Tuhan Yesus ini anak haram, itu semua palsu, pakai merayu permen dan kue, roti-roti untuk merayu anak-anak sekolah minggu, ya enggak. Jadi saya ini sudah tidak menghormati sama sekali. Begitu saya didatangi waktu itu, dia pakaian bajunya itu lusuh-lusuh seperti ya pakaian jelek lah. Dia datang ke rumahku.
Waktu saya lihat dia, kaget aku. Loh, aku nggak bilang Yesus, enggak. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Lalu Yesus diam aja. Aku paling benci. Aku paling nggak senang sama anak buahmu semua tuh. Kamu ngajarin kejam, ngajarin nipu, ngajarin segala jelek-jelek semua dari kamu semua. Saya bilang gitu. Jadi waktu saat itu Tuhan Yesus diam aja. Dia bilang, aku sama kau itu sama, katanya. Aku bilang, nggak bisa, aku sama kau tidak sama. Dia bilang, kau dan aku sama. Lemah lembut ngomongnya. Jadi saya ini bingung, kenapa orang ini kok suaranya lemah lembut ya? Saya sudah marah-marah kok masih lemah lembut. Aku mau ngomel lagi. Sudahlah, aku nggak percaya. Golonganmu ini sudah nggak beres semua. Ngomel sampai satu saat sampai saya kecapean. Saya bilang, kenapa sih? Anda tuh sudah saya omeli. Kok nggak mau pergi? Aku nggak seneng ketemu kamu itu. Jadi istilahnya saya mengusir dia, kasar-kasarnya itu. Kemudian langsung nggak mau pergi, hingga saya jengkel. Kamu mau nunggu saya mau bawa aku kemana? Seolah-olah mau dijemput gitu saya. Dia langsung menunjuk ke langit ini. Aku akan ngajak kau keliling dunia. Aku bilang, nah inilah orang Kristen. Model orang Kristen ini seperti orang tidak kerja, pengangguran. Iya nggak? Tiap kali ngajak orang. Nggak pernah mikirkan orang ini bekerja untuk biar menghidupi anak. Nggak mikir panjang begitu. Makanya aku aku bosen melihat orang seperti kamu ini. Habis itu, waya ngomel, kan saya tidur itu malam hari. Tahu-tahu mimpinya itu di siang bolong ketemuan Tuhan Yesus ini. Tahu-tahu akhirnya sinar matahari itu turun, serut masuk ke rumah saya. Setelah masuk rumah saya mulai lihat matahari turun. Pas saya lihat di depan rumah itu kok jalanan itu gelap, kok jadi malam. Ini satu terkejut saya. Aku bilang, ini matahari kenapa membela orang gembel ini? Ini orang gembel yang tidak ada artinya bagi aku. Kenapa matahari mau turun membela dia? Sampai turun. Jadi saya waktu itu lihat matahari itu di dalam rumah saya jadi bulan. Rembulan itu di dalamnya itu, waduh, seperti ada bunga-bunga, pohon-pohon yang bagus. Kemudian matahari itu berteriak seperti di gedung biskop itu, seperti salon besar itu. Jangan membantah perintah Allah. Langsung telinga saya nggak kuat, langsung saya terbang masuk ke bulan itu. Setelah masuk ke bulan itu, saya sukacita luar biasa. Nyanyi lagu gereja. Aku ini bukan orang gereja, tapi kok nyanyi, enak, sukacita. Senangnya, sukacitanya nggak seperti di dunia. Waktu saya buka pabrik, saya waktu beli mobil, sampai 3 mobil saya di sana, saya nggak pernah senang seperti ini. Ini kok lain sama sekali. Kekal, rasanya bebas semua. Seperti kerasan gitu tempat itu. Jadi waktu itu aku nyanyi. Kemudian istri saya bangunin saya. Hei, bangun. Terus istri saya bilang, kenapa kamu nangis sama mulutnya? Jadi saya bilang, aku tidak nyanyi, jangan dibanguni. Saya mau balik lagi tidur, nggak bisa. Karena itu sangat senang aku. Saya mungkin bertahun-tahun saya sedih, stres. Jadi saya baru ngalami ini, rasanya terlepas semua. Kemudian istri saya tanya, kenapa sih kamu ini? Saya nyanyi lagu gereja, kamu dengar tadi? Enggak dengar. Mulutmu cuma lidahnya seperti ngomel apa, dan tepuk tangan katanya. Aku bilang, loh kok lucu ya, kok kamu nggak bisa dengar ya? Laguku ini enak loh tadi nyanyi rohani ini. Terus istri bilang, wah sudah. Kalau kamu mimpi Yesus baju putih. Kalau baju putih cepat disiram garam aja. Ranjang-ranjangnya disiram garam. Nah, pas disiram garam, sudah selesai. Sudah, saya nggak mikir lagi. Karena saya, dalam hati saya ini nggak ngerti surga itu apa. Nggak tahu Tuhan itu gimana. Pokoknya saya anggap mimpi, ya biskop gitu aja sudah. Setelah itu saya tetap normal bekerja di bos saya. Di Jalan Serumpretan Agen Tekstil.
Saya waktu kerja, tapi tiap hari itu saya seperti diikuti ketakutan seperti habis mencuri itu. Jiwa saya ini seperti habis salah apa gitu loh, ketakutan betul. Hingga saya nggak tahu ini kenapa setelah mimpi Tuhan Yesus begini, saya nggak hiraukan, sudah nggak ingat itu lagi. Kemudian sampai bos saya, majikan saya manggil aku ke kantor. Kamu masuk, Pak King masuk. Kamu sekarang harus menceritakan kesusahanmu apa. Hutang orang banyak atau anakmu sakit di rumah, tidak ada uang buat beli obat. Kamu cerita, jangan sampai kamu simpan. Nanti saya bisa membantu. Saya bilang, saya nggak ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Sudah, saya tinggal 5 menit, 10 menit kembali lagi. Gimana? Ada kesulitan apa sebetulnya kamu? Pak, saya ini heran sama Bapak ini. Saya nggak ada kesulitan, suruh cerita kesulitan. Nggak ada masalah aku ini. Nggak mungkin. Kamu perubahannya dalam 2 minggu itu luar biasa katanya. Perubahan apa? Saya nggak tahu berbuat apa-apa. Kemudian dibilang, sudahlah, kamu ngaku aja. Nanti saya tolong kalau kamu ada kesulitan. Saya ingat, ya dalam 2 minggu ini yang lalu aku ngimpi ketemu Tuhan Yesus. Loh, kamu ngimpi? Loh, saya itu orang Buddha. Jadi, dia bilang, kamu ngimpi Tuhan Yesus? Iya, kenapa? Loh, ngapain ketemu kamu? Ya itu saya marah-marah. Pak, saya nggak senang lihat dia dulu. Saya maki-maki, saya usir-usir. Loh, kamu tuh gila. Ketemu Tuhan Yesus kok kamu maki-maki, orang ngimpi kelihatan salib aja langsung jadi pendeta kok. Itu depan toko tuh, agen itu ditutup gara-gara kelihatan salib aja langsung ditutup jadi pendeta. Kok kamu ketambah ngusir itu gimana sih? Pokoknya aku nggak senang, tetap nggak senang. Saya cerita bos saya, aku nggak senang, aku benci betul, aku tetap begitu. Jadi saya nggak ngerti di dalam itu bulan itu surga, saya nggak tahu. Cuma saya mimpi-mimpian lah, kembang mimpi itu bukan asli dari Tuhan gitu loh. Kemudian saya pulang mikir, bos saya bilang gini, kamu tahu apa kesalahanmu sampai saya masukkan kamu ke kantor ini? Sekarang aku cerita ya, kamu suka melawan saya. Dalam perintah saya, kamu ke sini, kamu nggak ke sana, kamu tinggal duduk. Loh, kapan itu? Sering kali dalam 2 minggu ini kamu melawan terus. Melawan apa? Tidak merasa saya. Jadi saya nggak tahu saya ini sudah konslet atau gimana ya. Setelah mimpi Tuhan Yesus itu, saat saya melawan itu. Jadi tidak sadar aku ini kalau salah. Terus, pokoknya aku nasihati kamu cari pendeta atau orang Kristen. Tanya, kalau kamu mimpi gini harusnya gimana? Ya, jangan lupa ya. Saya jengkel aku, bos ini kok maksa orang suruh tanya Kristen. Aku paling benci orang Kristen. Benci pendeta. Kenapa kok harus tanya? Aku nggak mau tanya sama orang Kristen. Saya nggak mau tanya orang. Banyak teman saya Kristen, tapi saya nggak mau tanya. Saya lari ke orang pintar yang bisa lihat kartu itu. Saya ke sana. Ya Pak, saya minta tolong Pak. Ada apa kamu? Ada masalah Pak? Saya ada kesulitan Pak. Saya bohongi juga. Saya bilang, saya ketemu teman saya udah meninggal, tapi aku didatengin, aku mau diajak keliling dunia. Apa aku nggak lama mati Pak? Coba kamu ambil kartu ini 10 lembar. Setelah 10 lembar dikeluarkan kartu itu, saya sangat mengharapkan ada jawaban ini. Tahu-tahu dia bilang, dibuka kartu pertama, dibuka, dia bilang, loh kamu tuh percaya nggak sama kartuku? Aku bilang, percaya Pak. Loh kenapa kamu bohongin aku? Aku bilang, bohong apa Pak? Saya enggak bohong. Saya ngimpi teman saya meninggal tapi datang ke rumah ngajak saya keliling dunia. Nggak bisa, kalau kamu nggak mau mengaku yang jujur, ini nggak mau saya lihatkan kartunya, saya buang. Saya bilang, waduh, gimana? Pak, Bapak maaf ya, Bapak kan orang Islam. Ya, kalau saya ngimpi saya tunjukkan, bukan sama agamanya Bapak bisa memberi aku keterangan yang jujur. Dan Bapak Islam, tahu saya, kamu ngimpi agama lain? Iya, ngaku aja, saya bersumpah. Apa adanya kartu ini, saya tidak bisa nyelewengkan kartu ini. Dia bersumpah. Setelah bersumpah, betul Pak ya, bersumpah.
Saya memang bukan mimpi teman saya meninggal, tapi saya mimpi kelihatan Tuhan Yesus. Kemudian dia bilang, nah ini benar, karena kartu yang pertama kamu buka ini adalah kartu tua, tandanya ribuan tahun ini, orang yang ribuan tahun yang kamu temui ini. Aku bilang, iya Pak, aku ini mau tanya, apa sih maksudnya aku Tuhan Yesus nemuin aku ini? Aku nggak seneng Pak sama orang itu Pak. Pas akhirnya buka kartu ke-9, yang satu masih ditutup. Lalu saya tanya, Pak, apa sih maksudnya Pak Tuhan Yesus ini? Orang-orang panggil Tuhan Yesus ya. Saya paling benci itu Pak. Nah, dia bilang, oh baik ini tujuannya kasihan kamu kan dalam hatimu itu kosong, nggak ada pegangannya, kacau kamu itu. Dia datang untuk nolong kamu. Nggak bisa, saya nggak mau Pak. Tolong Pak, saya mintakan ke Islam aja, alihkan pindah ke Islam, jangan sampai aku jadi orang Kristen. Coba ya, nanti saya lihat kartu terakhir dibuka, kunci, nggak bisa, ini sudah terpanggil kamu. Aku bilang, nggak mau saya Pak, usahakan, tolong saya bantu, tolong selamatin. Saya bilang, kamu puasa Pak ya, nanti selamatan berapa, habis berapa, saya bayar Pak. Saya paling nggak seneng sama Kristen ini. Gimana Pak, di gereja tuh nangis-nangis, orang sudah susah nangis-nangis lagi. Tiap minggu nangis, nggak ada senengnya Pak ikut ke sini itu. Dan juga hobi saya masih banyak yang jelek, terus terang aja masih seneng nomor itu. Jadi saya takut nanti nggak beli nombor saya kalau ikut ke sini. Jadi saya ini sangat penuh kekhawatiran, ketakutan gitu Pak. Akhirnya dia bilang, coba saya usahakan ya, nanti malam saya puasa dan saya melekan, besok tak saya kembali dari sini ya, ke sini lagi. Dan bawa uang perlu selamatan berapa ayam, saya bayar. Begitu saya pulang dari rumah itu kurang lebih ya 100 meter ke rumah saya, 100-200 meter lah. Kemudian saya ini sadar, saya di berapa kilometer situ, di Toko Siola, Surabaya Toko Siola Tunjungan. Jadi saya ini kaget, rumah saya kok di sini. Ngapain, siapa yang nyetir ini? Siapa yang nyetir ini? Nggak tahu siapa. Tahu-tahu sadarnya di Tunjungan, rumahku kok di sini. Nah, mulai itu Pak, saya takut. Berarti aku benar-benar, bosku bilang, kamu seperti orang gila, enggak? Jadi aku saat itu sudah menyerah sudah. Saya nggak mau cari orang Kristen. Saya cari bapak itu lagi percuma, saya sudah dikasih gila, nanti jadi apa nanti anak-anak saya? Jadi saya khawatir saya nanti gila betul, di mana anak saya yang hidup ini, anak saya. Jadi saya ini akhirnya lari ke rumahnya teman saya orang Kristen. Saya tanya, saya bohongin juga. Saya tanya ya, pendeta itu pintar ramal nggak? Dia jawab, bisa ngeramal. Nasib orang A, B, C dia bisa tahu, bisa. Misalnya aku ada masalah apa, dia bisa tahu. Loh, aneh ya, kok pintar ya? Lebih pintar dari dukun. Saya bilang, saya mau coba. Saya mau tahu pendeta yang mana itu. Ya nanti hari Kamis ya. Ini kan Selasa. Lusa kamu ke rumah saya, sama-sama pergi ke sana. Kemudian saya ikut dia ke sana. Tapi dia waktu masuk, saya nggak berani masuk. Karena di dalam tuh banyak orang Kristen. Apa ya? Teriak-teriak. Yesus. Aku dengar itu nggak kuat. Aku di dalam itu pusing kepalaku. Jadi saya ini nggak mau masuk. Saya di ruangan depan itu, ruangan depan. Saya dengarkan gimana ceritai, juga cari pengalaman orang sembahyang gimana itu modelnya. Tahu-tahu sudah buyar, teman saya keluar. Kok tadi juga nggak ngajak aku, engkau juga nggak ngajak aku. Ngapain aku kesini tadi? Kok ditinggal masuk? Aku masuk sendiri nggak berani. Soal banyak orang teriak-teriak itu, sembahyang penuh bahasa roh itu. Jadi saya bilang, cuma saya ke sini. Ya sudah, masuk. Ini tempatnya, waktunya orang doa pribadi. Ada beberapa orang, 8 orang itu doa pribadi. Nah, waktu saya masuk duduk di situ, saya ini dalam hati saya, sampai di mana kepintaranmu? Kalau kamu tahu mimpiku,
pendeta yang sakti. Kamu kalau tahu mimpiku, baru aku percaya bahwa itu saya mimpi itu iblis atau Tuhan atau apa, saya mau tahu dari pendeta ini. Jawaban dari pendeta malam ini. Jadi aku juga harapkan saya jangan sampai gila. Daripada saya tidak menyerah, saya juga bisa gila. Jadi akhirnya, akhir kata saya ini dengarkan orang didoakan, kenapa kamu berjinak lagi? Taci-taci, cewek-cewek itu, kandunganmu mulai infeksi lagi. Pas taci itu teriak, Tuhan ampuni saya. Aku bilang, gila itu. Udah berjinak masih mengaku ampuni saya. Oh nggak malu. Jadi saya pikirannya nggak seperti orang anak-anak terang. Masih aneh gitu. Kok yang ngaku ya di depannya orang banyak. Jadi waktu itu pas pendeta itu datang ke tempat saya berdoa, mau doakan saya. Aku kan melek matanya karena saya ini nggak ngerti apa-apa. Dia bilang tutup matamu. Tutup gimana? Berdoa. Berdoa apa? Saya nggak ngerti. Doa mengucapkan apa? Haleluya. Haleluya itu apa artinya? Aku mau tahu dulu. Dia nggak tahu, saya nggak mau doa. Dia bilang haleluya. Aku percaya. Tak pikir lagi, ya sudahlah. Sementara aku bilang percaya aja daripada saya nanti gila. Dan saya bisa membuktikan bahwa mimpi saya itu apa. Setelah dia pegang kepala saya, dia bilang apa? Begitu dia pegang langsung seperti kembang api itu masuk ke dalam hati saya, membentuk penggumpalan seperti kelihatan jantung saya sendiri. Jadi jantung saya ditarik sama rantai besi, ditarik. Loh, tante, saya nggak bisa napas. Dia tetap haleluya, puji Tuhan, terus berbahasa roh, terus aku nggak bisa napas, tante. Saya sampai sudah teriak berapa kali nggak bisa napas, diteruskan aja. Ini jantung mau putus, ditarik ke atas mau putus. Nah, aku ini kelihatan sendiri, ada penglihatan jantung saya sendiri ditarik-tarik besi. Aku marah, berdiri, saya pukul, nggak kena, malah saya jatuh di bawah, terputar-putar, gulung-gulung bahasa Jawa itu gulung-gulung, tergelincir gini, nggak tahan megang jantung saya, mau putus. Saya mau mati, saya mau putus jantung saya. Akhirnya betul-betul putus. Langsung kepala saya ke tanah, blek. Langsung aku lihat sinar lagi, sinar bunder. Waktu itu bukan saya tadi loncat ceritanya. Waktu dia kelihatan jantung itu, dan juga tante ini berteriak memarahi saya. Kenapa kamu membantah perintah Allah? Allah mengasihi kamu. Allah memanggil kamu, memilih kamu. Kok sama ya? Mimpiku seperti di matahari itu bersuara. Nah, waktu itu pas aku nggak tahan itu, langsung mukul pendeta itu. Mukul pendeta itu pas aja terjatuh di bawah, terkipai-kipai seperti ayam baru disembelih itu. Terkipai-kipai. Ketemu Tuhan Yesus. Setelah ketemu Tuhan Yesus di dalam sinar, aku heran. Pendeta ini kenapa tahu? Waktu saya tersungkur yang kelihatan itu aku. Tapi pendeta ini kok bilang, apa yang kamu lihat? Loh, kok sakti ya pendeta ini ya? Terus aku bilang, aku kelihatan Tuhan Yesus. Benar, kau adalah Paulus, katanya. Kamu seperti Paulus. Kau terpanggil. Setelah itu, saya bangun dari celungkupanku itu langsung damai hati. Seperti beban saya itu hilang semua. Saya bilang, gimana ya? Aku ini tiap hari ngomel-ngomel, tidur malam ngomel-ngomel, yang bikin susah saya itu si A, si B, si C. Kok sekarang hilang semua? Kok nggak mikir itu? Jadi heran, saya bingung sekali. Kenapa bisa gini ya? Lalu saya nggak mau tunduk pada gereja, saya nggak mau tunduk pada pendeta. Tetap nggak mau tunduk. Saya di rumah, kalau sudah jam 6 malam itu saya ada Roh Kudus datang, mimpin aku muji-muji Tuhan. Saya beli kaset yang bekas kita itu, saya setel. Aku nyanyi itu pas bisa datang bahasa roh, bahasa lidah, sampai 2 jam. Jadi saya setiap hari itu cuma kerja gitu sampai 3 bulan, baru aku mau nginjak gereja. Setelah nginjak gereja, izin ke gereja, coba-coba. 3 bulan doa terus di rumah, muji terus di rumah. Saya nggak terima masuk gereja. Akhirnya saya coba-coba masuk gereja. Pas ke gereja Sawaan itu, Umi saya yang tua itu. Begitu pas saya ke sana, duduk, tahu-tahu dikasih
itu anggur sama roti. Saya nggak ngerti, kok baik ya, tapi kok ya sedikit ya, rotinya kok kecil ya. Mau kasih orang yang agak besar sedikit lah, kok kecil betul, masjid ini orang gereja ini. Begitu saya terima langsung saya makan, saya minum. Jadi situ berdiri angkat anggur itu, saya nggak ada habis sudah. Saya nggak ngerti sama sekali itu acara tradisinya gereja tuh. Jadi akhirnya saya dikasih tahu orang jangan diminum tuh kok habis minyak kamu. Jadi kita ketawa sendiri gitu, kok bisa gini bodohnya kita itu. Jadi akhirnya saya tetap pertahankan tidak mau baptis. Saya sudah suka cita luar biasa, sudah senang luar biasa. Saya nggak mau baptis sampai tahun 87. Jadi setelah berapa tahun itu saya pertahankan 85, 86 itu saya penuh Roh Kudus terus di rumah gereja-gereja, tapi saya anti baptis karena baptis ini udah termasuk disumpah tidak boleh berubah lagi. Saya masih mau cari kesempatan berubah lagi karena aku betul-betul lihat orang Kristen ini berapa puluh orang itu seperti munafik semua. Jadi tidak ada kasih, hanya cuma ngajak-ngajak, tapi tidak ada kasihnya sama sekali. Jadi akhirnya saya ditegur di Betani, gereja Betani. Saya ditegur sama anak umur 8, gadis anak 18, umur 18. Susu diperintah sama Tuhan untuk baptis. Aku bilang, aku udah 40 tahun. Kamu masih berapa tahun? 18 tahun kok berani pemerintah aku baptis? Kamu kok nggak salah? Kamu yang belum baptis mungkin. Terus anak gadis itu bilang, suara Tuhan tidak mungkin salah. Sekali lagi Tuhan perintah baptis. Aku pas kaget, kamu suara Tuhan. Kamu juga bisa dengar suara Tuhan. Iya. Jadi dia sudah catat nama saya. Setelah nyatat nama itu susah hatiku. Susahnya apa? Ya dari istri saya di rumah juga nggak setuju saya ikut Kristen apalagi baptis, dan juga saya nanti jadi apa setelah baptis ini, nggak bebas aku ini, terikat kalau melanggar sedikit dosa. Aku cuma khawatirnya itu aja, kesenangan saya, hobi saya masih belum hilang. Setelah itu saya bilang, Jen, aku mau baptis. Ya baptis saja. Kaget aku, Tuhan gimana istriku? Terus istriku jawab, nggak apa-apa loh, aneh. Aku paling takut, paling gak seneng baptis kok istriku setuju. Tapi tidurmu agak sore ya, jam 10. Kamu biasa tidur jam 1, jam 12. Tidurmu nanti jam 10, saya diperintah tidur jam 10. Nah, aku bilang, masa bisa tidur aku? Ya coba aja nanti, coba tidur jam 10. Saya bangunnya jam 4 pagi baptis. Nah ini kedua kali, saya juga sangat bingung. Yesus itu, Tuhan Yesus itu kok begitu pengasih, udah tahu serius. Begitu saya mau baptis, dalam hati saya kebingungan itu kok begitu saya bau bantal, langsung tidur. Saya ketamuan lagi, Tuhan Yesus lagi. Bawa Alkitab itu 1,5 meter persegi, Alkitabnya besar sekali. Saya didudukkan di meja, seperti didudukkan di meja. Padahal saya tidur, seperti aku dilesi. 1 jam, jam 11, aku jawab, ya Tuhan selanjutnya. Kemudian istri saya dari jauh teriak, tidur loh, jangan doa terus. Saya nggak doa, ini aku belajar sama Tuhan. Istri saya nggak tahu, aku tetap jalan terus 1 jam, jam 11, jam 12, sampai jam 3 lebih, setengah 4, jam 4 baptis. Aku lihat Tuhan Yesus berdiri, sudah bacalah Yohanes pasal 3. Aku bilang, Yohanes pasal 3, aku ini dengar istriku sudah bangun, keliling-keliling bikin kopi. Jadi aku bilang, Cin, bawa itu, pulpen, catat Yohanes pasal 3. Saya dikasih Tuhan, yang ingat ini tok, sudah. Yang 6 jam itu lupa semua. Waduh emang, jam itu indah sekali firmannya. Kok aku lupa semua ya, kok ingat Yohanes pasal 3. Tapi saya, waktu itu saya pegang Alkitab, saya bilang, Tuhan, aku nggak ngerti ayatnya di mana, saya tahu. Tuhan ampuni saya percaya bahwa Engkau menolong saya, meresmikan saya baptis ini. Saya sahkan baptis ini karena di dalam nama-Mu Yesus aku berangkat baptis. Setelah itu besok
Seninnya saya tunggu sampai Jumat. Jumat itu acara Guskit yang dipimpin Insinyur Arifin. Saya ke sana tujuannya mau cari ayat ini aja, Yohanes pasal 3. Apa isinya ini? Nah, saya masuk di gereja itu, waktu itu agak telat aku datang ke gereja itu. Semua sudah puji-pujian. Terus saya ketemu Bapak Ambon satu. Bapak itu puji-puji, saya panggil, Pak, di Alkitab ada orang yang namanya Yohanes. Ada kok, kenapa kok? Yohanes pasal 3. Saya dapat ayat ini ada enggak? Ada, tapi jangan ganggu saya muji Tuhan. Langsung aku bilang, ya Pak, maaf Pak. Nanti selesai kebaktian barusan kamu tanya. Iya Pak. Nah kemudian habis muji-muji menyembah mau masuk firman, pendeta satu Manado, pendeta dari Manado khotbah. Dia begitu naik mimbar, dia bilang, Tuhan luar biasa. Saya tadi pagi dijemput Pak Arifin di bandara. Saya ditanya malam khotbah di Guskit ini temanya apa? Aku rencang bikin tema satu Ngitung Raja-Raja. Tapi waktu saya Pak Arifin mimpin pujian, saya doa di bawah. Tuhan negur saya satu kali, rubah firman-Mu. Saya bilang tidak bisa Tuhan. Pas kedua kali teguran lagi, saya bilang nggak bisa Tuhan, karena saya nanti kacau khotbah saya ini. Begitu saya sadar kenapa saya melawan Tuhan, pendeta itu yang ngomong, pendeta yang ngomong. Dia bilang, akhirnya ketiga kali bilang, ya Tuhan, aku taati perintah-Mu Tuhan. Akhirnya baik kamu khotbah Yohanes pasal 3. Jadi Bapak Ambon ini pegang saya, ini firman-Mu. Satu gedung ini untuk kamu aja nih, pertanyaan ini. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi saya merasa aku ini sudah melawan, sudah mengusir dia. Dia kok masih ngejar aku, masih mengasihi aku, kagumnya di situ. Kenapa Tuhan ini kok gak berhenti-berhenti yang mengasihi aku? Pas dia baca Yohanes pasal 3, isinya Nikodemus di malam hari datang mengunjungi Tuhan Yesus. Tanya Tuhan Yesus, bagaimana aku ini imam besar, apakah aku bisa masuk ke surga? Tuhan Yesus bilang, bila kamu melahirkan dari air dan roh, baru bisa lihat kerajaan Allah. La ilaha. Jadi aku baptis ini betul-betul disangoni Tuhan, supaya yakin 100% diharuskan baptis. Jadi iman saya tambah timbul, waktu itu tambah yakin. Ya itu akhirnya sampai di baptisan itu sudah selesai. Aku sering dapat firman-firman dalam hikmat doa firman. Jadi saya juga mencari di dalam kekristenan itu banyak pendeta khotbah. Percayalah, kau pasti selamat. Siapa melalui aku, kau mesti selamat. Mintalah akan diberi. Ya, ampunilah kesalahannya orang lain. Ampuni musuhmu. Aku pertanyaan kata-kata ini sudah menaung di pikiran saya, nggak masuk akal. Nggak gampang. Meskipun saya benci orang itu sampai saat ini aku ikut Tuhan 2 tahun masih ingat kebencian ini. Nggak masuk akal. Jadi yang saya kejar, yang saya pikir kebencian, akar kepahitan ini masih ada. Kemudian dia, Tuhan, ampuni saya. Aku sudah 2 tahun masih ingat kebencian ini. Masih nggak bisa melupakan musuh saya. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Kalau bisa ya, Tuhan lupakan saya kebencian ini. Saya nggak mau benci. Tapi nggak mungkin Tuhan saya dihabiskan total. Sampai 0. Sampai anak saya ke dokter nggak ada uang. Padahal saya ini tujuannya nolong dia sampai habis. Malah aku dimatikan, dihancurkan kerjaan saya. Jadi waktu itu saya nggak bisa sama sekali mengampuni. Nah setelah itu, nggak lama kemudian, saya ini tidur lagi, dapat mimpi lagi. Waktu itu saya persekutuan banyak teman-teman menyanyi lagu gereja. Setelah itu, waktu itu saya
muji-muji Tuhan, senang-senang di dalam rumah ada teman-teman datang persekutuan. Kemudian saya kedatangan tamu, pintunya terbuka, yang datang itu orang musuh saya. Jadi aku bilang, saudara-saudara berhenti, saya kenalkan ini orang yang berdosa, bajingan pol, intipnya neraka, ya orang ini, saya kenalkan, berhenti dulu, jangan nyanyi. Saya tunjuk tangan saya kepada orang itu. Orang itu waktu itu balik mengunci pintu, kembali padanya jadi Yesus. Aku bilang, kok Tuhan Yesus jadinya ini? Kenapa Tuhan ini orang suci? Kenapa kok mau nampakkan jadi orang yang berdosa ini? Nggak salah Tuhan ini, nggak sayang, dia itu adalah kudus. Kok mau masuk ke orang berdosa ini? Pikiran saya, hati saya heran, pikiran saya aneh, kenapa kok ini Yesus kok mau menjelma kepada orang yang berdosa yang luar biasa ini. Tapi tahu-tahu badan saya ini terbang di kaki Yesus, terus pegang jubahnya dia. Doa, Tuhan, ampuni saya, lepaskan kebencian saya. Aku nggak mau benci, aku mau mengampuni dia. Aku nggak mampu Tuhan. Jadi Tuhan, Kau pasti memampukan saya. Akhirnya aku doa begitu. Aku jengkel, ampuni saya. Loh, aku nggak salah. Begitu saya sadar, langsung, loh, saya doa salah ini. Maksudnya Tuhan, kenapa kamu menjelma orang dosa? Kenapa aku bilang, ampuni saya, lepaskan kebencian saya. Aku nggak mau nyimpen kebencian ini. Siapa yang suruh aku doa begini ini? Lancar betul. Jadi saya bilang bukan aku yang doa ini tadi ini. Jadi saya kaget, berdiri, duduk, saya getun sekali doa. Aku kok bisa keliru ya? Nah ini saya Kristen baru itu ya gini, bingung. Ya, akhirnya saya duduk di sofa, sekejap tiduran lagi. Terus Tuhan bawa aku jalan ke rumah sakit. Ada apa Tuhan? Ke rumah sakit. Aku tunjukkan kamu baby. Ada apa baby? Tunjukkan aku. Pas persis di ruangan tamu, ruangan rumah sakit itu, ruangan satu ruangan ada babynya 2. Dia bilang, inilah baby waktu kamu kecil. Inilah baby mengusungmu. Ya, ada apa? Ini sakit apa? Kok kita besuki Tuhan? Aku mau akan operasi kepalanya. Saya buka kepalanya. Utaknya kamu tak pindah ke dia, dia tak pindah kamu. Tuhan, nggak salah. Utakku ini utak sempurna. Utak bisa kerja. Kenapa harus dipindah utaknya orang bajingan? Tuhan, aku nggak mau Tuhan. Utakku sudah sempurna. Tuhan bilang apa? Bila kau sudah sempurna, harus bersyukur. Kenapa kamu membenci nggak sempurna? Yang nggak sempurna itu juga ciptaanku. Lihat. Langsung aku tobat, Tuhan ampuni saya. Aku sudah dapat utak yang rezeki baik, yang bagus, sempurna. Iya, kenapa aku harus membenci orang? Berarti orang yang aku ini sudah hidup benar, dia nggak benar. Jadi mulai saat itu saya bertobat, langsung saya pergi ke rumah orang itu. Saya bilang, kasihan orang ini. Dia waktu lahir, dia nggak tahu utak itu utak yang tidak baik. Dia nggak minta utak yang nggak baik. Kalau dia lahir bisa minta utak yang baik, pasti dia jadi orang sempurna yang benar. Jadi Tuhan mengajari aku hidup di dunia ini, jangan kamu sok benar. Ya nggak benar itu juga kasihani dia, mengampuni dia. Sejak itu saya berubah total karakter saya, tidak megang kebenaran. Kalau kelihatan orang salah, aku mengasihi, mengampuni, kasihan. Kalau aku jadi orang ini gimana ya? Karena dia tidak ada kemampuan untuk melakukan kebenaran. Jadi aku mengasihi, berubah total tentang kebencian. Karena saya hidup ini di dunia ini, kan aku ini sering takut berbuat kekeliruan, sering jujur, sering benar. Jadi aku kalau lihat orang nggak benar itu anti. Jadi itu waktu itu saya berubah total. Saya bisa mengasihi, mengampuni orang yang salah atau orang yang hidupnya nggak benar. Jadi saat ini itu saya berubah total dalam hidup saya ini. Jadi tentang aku mau bagi lagi sedikit ya. Waktu saya ikut Tuhan itu berdoa dalam Roh Kudus itu, aku pernah ditegur istri saya. Kenapa kamu doa nggak pernah minta gaji naik? Kamu 3 tahun gajinya tetap aja, nggak pernah doa minta naik. Aku bilang, aku nggak pantas. Aku sudah dari gila sampai sembuh. Dan juga
Aku nggak diajar Tuhan untuk minta gaji naik. Yang doa itu bukan saya ini orang baru, nggak bisa doa. Penuh Roh Kudus yang memimpin aku doa. Tiap kali doa saya catat di kertas. Kertasnya apa? Rubah sifat, aku minta rubah sifat, aku minta rubah karakter seperti Engkau Yesus. Itu kata-kata itu saya tulis di kertas terus. Roh Kudus memimpin saya bicara ini terus, nggak tahu maksudnya apa. Ya nggak? Padahal saya nggak tahu salah. Akhirnya nggak lama saya lihat firman itu, mintalah akan diberi. Tepuk tangan di gereja kan sering gitu. Jadi siapa percaya Tuhan itu bisa dimintai, minta apa saja pasti dikasih, diberi. Nah ini saya mau ungkapkan sekali lagi. Aku pernah ke Jakarta untuk bulan baju konveksi. Atau satu hari saya naik pesawat jam 4 pagi sampai sana jam 8, jam 6, setengah 7 langsung masuk ke Tanah Abang metro mau pulang. Tahu saya putar semua satu hari sampai jam 5 sore tidak ketemu barang yang bisa aku ambil, jelek semua. Nah, waktu itu saya kecewa, masuk ke hotel saya bilang saya ini salah timing, salah waktu. Hingga saya ini saat ini rugi pesawat ini. Tuhan, tolong Tuhan, pinjamilah mata Engkau kasih aku, utakku diganti utakmu Tuhan, supaya aku bisa mencari barang, supaya dapat pulang, jangan sampai nggak dapat barang. Kemudian saya pagi itu bangun, masuk ke tempat itu tadi yang kemarin saya ajak mau sampai lama, nggak ada barang bagus, tokonya juga nggak ada barang bagus, Aci itu nggak ada barang bagus. Kemudian saya masuk mampir lagi, Ci, selamat pagi. Saya lihat toko itu, kok bagus semua. Saya heran, saya tanya dia, ini barang baru? Enggak, udah 2 minggu kok. Nggak ada, kemarin nggak ada kok semua. Jadi Tuhan memimpin kita, bisa membantu kita bekerja. Jadi saudara-saudara, kalau kita doa sama Tuhan, jangan minta terus, minta ini, minta itu. Tuhan minta karakternya Tuhan. Karena apa? Dia ada perusahaan besar satu. Banyak saudara lupa. Dia adalah perusahaan menciptakan manusia. Bila manusia ini sudah jatuh dosa, kalau kita minta A, B, C, D, minta obat untuk sembuh, minta uang, minta apa, minta mobil, minta rumah, sana semua. Saya anjurkan, mintalah karakter Tuhan, mintalah mata seperti Tuhan, mintalah sifat seperti Tuhan. Kalau ini semua dirubah, Anda sudah nasibnya jadi baik. Nggak mungkin kamu gagal di dalam apapun, dalam kerjaan. Jadi saya menghimbau, saya ini sudah umur tua, bagi umurnya masih muda-muda, umur 35, 40 lagi berjuang, lagi ngotot-ngototnya kerja. Ikut Tuhan, jangan main-main, jangan diambil enaknya aja. Dia belum minta diberi kok, doa minta nggak dikasih, kecewa nggak ke gereja. Jadi akhirnya gereja ini jadi kewajiban aja. Kalau mau betul-betul mau seperti Tuhan Yesus, itu asli, pikul salib seperti dia. Waktu itu saya bilang, orang-orang bilang pikul salib, aku nggak ngerti. Akhirnya karakter saya dirubah semua sih, dirubah. Saya ini sudah berubah total dari tahun berapa itu sampai tahun 85 itu sampai umur dewasa ini Tuhan, aku bisa bimbing anakku. Dan juga anak ini perlu didoakan, diarahkan kepada Tuhan. Jangan, ya biar papa yang doa aja, papa yang doa. Kamu masih muda, jangan doa. Itu kerjanya Ayub. Ayub itu diberkati Tuhan luar biasa. Tidak mungkin Tuhan mengutuk dia seperti itu susahnya. Karena dia tidak pernah mengajar anaknya. Anaknya itu sampai satu meninggal. Jadi saya cuma bagi sedikit ya, ini perkiraan saya. Jadi banyak pendeta bilang, Ayub dicoba ya apa. Semua pencobaan datang itu karena kita yang salah. Kalau kita nggak salah, nggak akan datang cobaan ini. Karena tidak terasa, kalau dicobai pun kita nggak terasa, karena kita sudah kuat dari Kristus. Cobaan jelek, fitnaan, caci maki, nggak bisa lengket, Sakit hati itu nggak bisa lengket, cepat lepas.
seperti lewat itu aja. Jadi saya mumpung sekarang ini ada kesempatan Pak Yusuf memberi saya kesempatan bersaksi, ini juga membagi supaya saudara-saudara yang orang Kristiani bisa seperti aku berani menempuh pencobaan-pencobaan, bisa minta kekuatan di Tuhan sungguh-sungguh. Kekuatan Tuhan itu memang harus diminta dari tulus hati. Tuhan, aku minta otakmu, Tuhan minta cara pikiranmu. Saya nggak mau pakai pikiranku jelek, pikiranku ini bodoh. Aku sering doa gitu kalau di dalam pimpinan Roh Kudus itu. Jadi saudara-saudara, sekarang saya sudah umur hampir 70 ya. Jadi saya ada kesempatan hari ini, saya juga menepi permintaan Tuhan. Dia ngajak aku akan ngajak kau keliling dunia. Saya tunggu 35 tahun. Hari ini saya betul-betul sudah diajak keliling dunia tanpa naik pesawat. Suara saya sudah sampai kemana-mana. Saya puji Tuhan, bersyukur Tuhan sangat murah hati, Tuhan sangat menepati janjinya. Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Soal istri saya juga dari, kamu mungkin mau diajak keliling, sampai sekarang nggak diajak keliling. Nah inilah, sekarang musim COVID ini kebetulan Pak Yusuf ini juga diberkati Tuhan sampai luar biasa pakai cara ini. Jadi aku ini tergerak. Setelah aku kan telepon ke kantor, saya ada ketakutan lagi, saya batalkan lagi. Kemudian saya 1 minggu tidak bisa tidur karena habis membatalkan kesaksian ini. Kemudian saya minta lagi sama ibu Carolina ini, saya bilang aku mau saksi. Kok aku? Ya, aku batalkan waktu cerita sama Anda kesaksian sedikit itu tahu-tahu saya tidak bisa tidur. Malam tidak bisa tidur, tidak tahu ngalami gini aku. Ya sudah, begitu saya ngomong saya mau saksi. Akhirnya saya pulang, malam itu bisa tidur. Bingung aku. Berarti Tuhan ini memang menepati janjinya. Dan aku juga mau ikut keliling dunia. Ya ini ikut menyaksikan ini. Jadi memang Tuhan memang suruh saya buka saksi. Cuma satu heran, saya ini heran sekali. Matahari itu kok bisa turun? Ya. Jangan membantah perintah Allah. Yesus itu siapa? Jadi kok apa ini Allah? Jadi waktu selang berapa saat itu saya bingung dengar orang kata Yesus itu bukan Allah, Allah itu yang Yesus bilang Allah. Aku dalam hati ini mulai bertahun-tahun ketawa. Sedangkan matahari mengakui bahwa Yesus itu Allah. Jadi saya memang menyaksikan apa adanya yang kejadian pada saya. Saya nggak nambah-nambahin, nggak ngecap-ngecapi, nggak ada keuntungan apa-apa bagi saya. Yang percaya baik, yang nggak percaya berdoalah. Coba tanyakan Tuhan kesaksian saya ini benar apa tidak. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sangat luar biasa ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, sahabat-sahabat Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menyatakan dirinya. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang untuk memindahkan manusia dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan manusia dari ikatan dosa. Dan Ia pun datang untuk hadir untuk membebaskan manusia dari penderitaan yang sangat mengejamkan, dan tidak seorang manusia yang sanggup pikul. Itulah kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul juga, yang mengatakan bahwa segala atau yang dijadikan baik, segala sesuatu menjadi baik karena Dia Tuhan yang baik. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, channel TV Murtadin, mari kita terus berdoa supaya Tuhan Yesus terus senantiasa menjaga, melindungi kita dan memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, demikianlah
kesaksian hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share ya. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.